Halo sahabat sekalian, kembali lagi bersama kita di Bintang Tamu Channel. Saya Risa Bun. Dan saya Arman Wang. Saya berasal dari financial industrial. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa dengan Bapak Budi Yuwono. Beliau ini adalah pemilik kantor atau owner kantor Remax yang bertebaran di Surabaya, dan beliau juga saat ini menjadi ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Ya. Di Surabaya sudah berapa cabang ini Pak? Kepo kita ini. Oh gitu ya. Ya kebetulan masih 3. Masih sekalian, masih 3. Ya. Gimana Pak? Pergerakan setelah COVID ini, perindustrian di real estate ini udah mulai ada naikan atau gimana? Karena kemarin kan kita tahu ya Pak, pada masa-masa COVID-19 ini kan agak tenggelam lah ya. Saya orang awam melihatnya demikian. Pandangan Bapak gimana? Justru terbalik. Jadi ketika kalau kita berbicara mengenai brokerage, justru ketika kita mendapatkan berita bahwa Indonesia diserang oleh COVID, pemikiran saya dengan kenyataan berbeda. Oh gitu? Totally berbeda, benar-benar berbeda. Tetapi tidak sedikit kantor juga yang tutup ya. Ya, banyak sekali. Banyak ya, memang itu harus yang namanya persiapan, preparation dalam berbisnis. Jadi saya kebetulan kantor kami berkembang menjadi 3 di saat pandemi. Berarti intinya yang lainnya sudah mulai berguguran. Bapak punya resep sendiri yang membuat kantornya berkah. Ini menarik ini. Bisnis yang berkembang di kala pandemi. Di saat pandemi, ya. Karena waktu pandemi itu panen raya ya Bang? Boleh dibilang seperti itu, tapi dalam hal ini butuh proses ya. Ada naik turunnya juga. Saya juga banyak kendala-kendala, tetapi 2 tahun sebelum pandemi dengan 2 tahun setelah pandemi, di saat pandemi, berarti pandemi kan kurang lebih 3 tahunan ya. 3 tahun sebelum pandemi itu kurang bagus, sedangkan kita proses untuk 2 tahun selama pandemi, boleh dibilang saya dari segi kantor saya meningkat. Wow. Kita grafik meningkat. Ini luar biasa, cuan di masa pandemi. Boleh dibilang seperti itu. Man, kita mau mulai kehidupan pribadinya dulu ini. Kok bisa terdampar di dunia properti ini? Iya, ceritanya dari tahun berapa? Dulunya bisnis apa? Oke. Jadi saya memulai property agent itu di tahun 2005. Di kala itu saya ada masalah keluarga yang tidak bisa bekerja sebagai karyawan di 8 to 5. Oh. Jadi di saat itu saya mesti harus berpikir pekerjaan apa yang bukan 8 to 5. Waktunya lebih tentatif ya? Lebih ya, jadi anytime saya bisa ngurusi keluarga, karena kebetulan saya di Surabaya harus handle orang tua dan keluarga saya semua di luar negeri. Jadi makanya itu yang kenapa saya bisa terdampar di property agent ya. Berarti ini terdampar membawa berkah. Ya. Sebelumnya memang saya pernah sebagai karyawan, tetapi saya merasakan ya dengan background dan ya karakter dan saya akhirnya nggak suka sebagai karyawan. Ya. Itu sebagai karakternya atau nominalnya? Karakter. Saya ngomong karakter dulu. Karena waktu saya memutuskan untuk di property agent, uangnya nggak gede-gede banget, nggak bisa ngalahkan yang
salary yang saya dapatkan di karyawan. Nah ini sebentar ku, tanya ku ini ku. Kan sekarang generasi muda kita itu sering membahas masalah passion. Kalau kerja itu harus sesuai sama passion saya. Kalau nggak sesuai passion saya akan cari yang lain. Nah, waktu itu feelingnya itu bisa merasakan bahwa properti ini adalah passionnya itu bagaimana ku? Saya setuju dengan yang tadi di info bahwa generasi muda ini butuh passion. Setuju banget. Kenapa? Karena saya waktu terjun di dunia properti, dari awal saya ini suka dengan yang namanya buildings. Oh gitu. Saya bukan suka uangnya dulu ya. Oh, saya fungsinya. Oh, bukan. Jadi mencintai buildingnya. Jadi rumah saya itu nggak bagus. Jadi makanya saya berkeinginan untuk melihat rumah-rumah bagus. Ketika saya masuk rumah bagus, saya bisa menikmati, wih, rumah ini bagus ya gitu. Rumah ini nyaman ya. Dan akhirnya kebiasaan, rumah bagus bisa saya ngomong dari passion saya. Saya kepingin rumah ini seperti saya kepingin memiliki. Nah, itu kan passion. Jadi betul. Cinta dulu dengan pekerjaannya, baru uang mengikuti. Iya, boleh dibilang gitu. Jadi dulu hobinya itu melihat rumah yang mewah ya, Pak? Iya, rumah mewah. Rumah mewah dulu ya. Dulu saya background sebenarnya saya mau masuk arsitek. Oke. Saya dari kecil saya sukanya perspektif, gambar-gambar perspektif kayak gitu. Saya kepingin menjadi arsitek tapi nggak kesampaian. Berarti dari kecil memang kepinginnya tuh ngelihat rumah yang bagus terus ini ya. Dan memiliki sekarang. Dan sekarang kepingin memiliki. Ini kok, tanya lagi kok. Biasanya kan di dunia sales atau dunia marketing ini banyak teman-teman itu yang mengalami struggle sebelum berhasil. Nah dulu awal-awalnya itu cuman menikmati rumah mewahnya tanpa dapat uang, atau menikmati sekalian menjual dapat uang langsung sehingga merasa wah ini jalan saya, atau gimana? Nah, oke. Saya dulu saya punya ya istilahnya ada orang ngomong yang tidak enak terhadap saya, tetapi itu menjadi motivasi bagi saya. Contohnya, saya waktu sebelum memutuskan keluar dari sebagai karyawan, teman saya yang sudah kerja 4 tahun, itu dia ngomong sama, "Bud, kamu orangnya diem, sudah jangan keluarlah. Kamu nggak mungkin berhasil di dunia sales property agent." Karena saya ngomong saya mau jadi property agent, nggak berhasil. Kamu orangnya diem, nggak bisa ngomong. Ya itu, menghadapi itu gimana? Ya, aku mau pembuktian terhadap diri. Dalam arti, saya mau ngomong sama teman saya itu, kolega saya ya, kamu sudah 4 tahun cuman hanya gini-gini aja. Saya nggak mau jadi kamu. Tertantang ya? Tertantang justru. Dalam hati tuh ya? Dalam hati. Ya karena belum ada pembuktian ya. Iya, betul. Jadi saya nggak mau menjadi seperti kamu. Aku keluar hari ini. Wah, semakin kamu tambah ngomong ini, saya lebih tertantang. Jadi makanya saya keluar. Pecah telur pertama kali berapa lama? Sebulan kebetulan. Ini luar biasa. Kebetulan sebulan. Berarti memang benar-benar passion ini. Iya kebetulan ya karena network juga. Karena ada rumah saudara. Yang dibutuhkan seorang marketing itu apa aja, Pak? Mungkin yang saya harus dari saya ya. Ya, jadi seorang saya Budi, yaitu karakter, ilmu negosiasi dan profesionalitas. Faktor luck juga ada. Faktor luck itu kita nggak bisa ngomong ya. Kalau kita ngomong luck ya, tapi ada faktor lucknya itu ada banget. Kita nggak bisa ngomong faktor luck itu tidak ada. Ada, tetapi yang bisa kita create, bisa kita pelajari, bisa kita ubah dari diri kita sendiri, yaitu karakter,
ilmu negosiasi dan profesionalisme. Idealnya seorang pekerja atau seorang marketing ini kan di bidang yang nggak ada waktu. Wah, ini nggak kerja ya nggak apa-apa. Kerjanya besok lusa atau seminggu kemudian nggak apa-apa. Idealnya harus setiap hari bekerja, men-spend waktu berapa jam, atau kalau ada kesempatan dari seorang Pak Budi sendiri bagaimana? Dari saya sendiri, saya di sini mungkin generate nggak hanya agent property ya. Kita ngomong it's a marketing yang freelance. Bagi saya ini freelance yang mempunyai bisnis saya sendiri. Bagi saya, agent properti adalah bisnis saya. My own business. My own business. Saya garis bawahi bisnis. Nah, kalau kamu mau berbicara bisnis, berarti kamu harus bekerja kan? Ya. Kamu nggak bisa berbicara buka toko, sudah itu semuanya. Berarti itu kamu nggak ngurusi bisnis kamu. Dan bisnis itu bahkan menurut saya bisa bekerja lebih banyak daripada pegawai. Pegawai, yes, saya bayar 8 to 5. Tetapi saya, meskipun memang saya bisa masuk jam 9, jam 10, nggak ada. Tapi pemikiran saya itu untuk bisnis itu, saya rasa tidur bisa mikir. Focusing. Iya. Berarti mungkin ya 10 jam, 12 jam lebih. Lebih. Karena kalau saya kepikiran dengan bisnis tersebut. Karena merasa memiliki itu adalah bisnis pribadi. Iya. Bukan merasa ikut orang. Bukan. Ini amazing. Iya. Jadi dari awal saya flashback waktu saya jadi property agent ya. Saya bangun jam tuh saya olahraga orang ini konsisten ya. Maksud saya, Rutin ya. rutin, saya orang rutin ya. Jadi sebenarnya saya ini kalau dilihat, saya kalau karyawan saya ini karyawan jadi bangun pagi dulu saya olahraga, ya kan. Jadi olahraga, jalan pagi lah. Pokoknya saya pengen jam 8 kantor buka, saya juga datang ke sana. Tetap datang. Datang saya. Nggak segampang sekarang. Sekarang ini terlalu banyak online ya. Online. Sekarang kan lagi musim gini loh, Pak. Work from home. Ya, oke, ya, wes oke. Ya, itu terlalu. Saya agree. Work Bagi from saya, anywhere. agree banget itu. Tapi menurut Bapak, masyarakat Indonesia ini bisa nggak sih menerima work from anywhere? Produktif nggak sih? Sekarang kalau Ayo ngaku. Itu biasa sih. Yang dialami bagaimana nih? harus ada punishment. Oke. Orang Indonesia kalau nggak dipanis nggak jalan. Nah itu menurut aku kalau kita ngelihat orang Jepang nggak dipanis melaku dewek karena dengan tanggung jawab. Indonesia masih belum. Harus ada pembelajaran di awal juga. Iya, harus butuh kebiasaannya semuanya. Itu yang harus menurut saya butuh untuk menjadi orang yang sukses ya. Dari awal kamu sudah langsung WFH. Bagi saya WFH banyak distraction. Nggak fokus ya? Iya, distraction. Banyak distraction. Makanya banyak yang lebih baik kerja di kantor. Kembali lagi tadi dari jam 8 pagi tetap di kantor sampai saya datang kantor, ya pekerjaan saya rutin. Follow up, pokoknya telepon pokoknya. Review. Iya, telepon, pokoknya janjian. Hari ini nggak janjian sama orang, sampai dapat hak keluar kantor. Nah, itu kebetulan saya di kantor juga environment-nya juga orang-orang seperti itu semua. Excited banget kan. Jadi pokok rebutan koran. Oh, dulu kan koran ya. Rebutan koran. Oh, ini sudah tanah enggak ngurus. Mungkin kamu sudah follow up. Nggak bisa. Saya follow up bisa. Tak follow up. Jadi rutin. Bodoh cuman telepon fleksi dulu ya. Fleksi stabilo dan buku catatan. Dulu nggak ada yang Android terlalu gampang. Sekarang harusnya kita dimudahkan sama teknologi ini. Oh, dimudahkan banget.
dipermudah banget, akhirnya menjadi Itu easy. terlalu easy. Ketika terlalu easy, berarti kompetitor juga terlalu banyak. Kalau sudah kompetitor terlalu banyak, ya kamu mesti harus lebih dari Punya something special. something special. Nah, itu menurut saya sebuah tantangan bagi, ya kita ngomong generasi-generasi muda sekarang. Terlalu easy, akhirnya kompetitornya besar. Dan kompetitor tidak bisa dikuasai sama dia, akhirnya desperate akhirnya. Ujung-ujungnya ya kita noleh orang tua, bisnisnya orang tua. Paling gampang. Padahal ya nggak gampang juga ya. Ya gak gampang untuk mengembangkan lebih kan. 3 tahun terakhir nih, Mm-mm. kalau boleh tahu nih, Mm-mm. SDM-SDM-nya ini gimana nih yang Pak Budi hadapi ini? 3 tahun atau 5 tahun terakhir lah. Generasi mudanya ya, Ya. atau generasi yang sudah Mungkin kalau punya pengalaman. Yang Beda punya ini. pengalaman itu kan dia sudah ditempa, sudah dididik oleh pekerjaannya yang kemarin nih. Yang kita kepingin tahu ini yang mereka yang belum pernah ditempa sebelumnya, tiba-tiba masuk di kantornya Pak Budi, terus Pak Budi langsung reward and punishment. Nah, itu dampaknya bagaimana itu? Antara merotol apa Nah, itu. Pak Budi mungkin begini, generasi muda yang seperti apa yang bisa sukses? Iya, ya. Last 3 years, 5 years. Generasi muda, sebab saya boleh dibilang saya juga bukan muda lagi ya. Jadi kita jadi untuk menyelami teman-teman yang masih muda, memang kita benar-benar nggak ngerti ya. Bagi aku nggak ngerti, saya nggak ngerti. Kenapa? Karena keinginannya mereka itu adalah instan. Sedangkan keinginan saya adalah proses, harus dijalani. Butuh kerja keras. Meskipun sekarang saya ngomong kerja smart. Tapi kan balik lagi kerja. Masa Indomie harus godok air dulu. Nah ya itu bagi saya itu kerja. Tetapi kalau generasi muda yang instan, itu kita bicara proses, nggak mau. Panas, nggak mau. Dia benar-benar instan. Tapi mau duit banyak. Nah ya itu. Maunya broadcast dapat omset gitu. Iya, nah itu secara kalau kita spesifikasi di property agent hanya pakai WA bisa closing. Duh, nggak bisa. Pak garis bawahi tidak bisa. Oke. Nah, itu. Padahal kalau kita lihat properti ini kan ada produknya nih. Di foto keluar fotonya nih. Dikirim bisa nih. Tapi butuh sentuhan-sentuhan yang lain. Sentuhan, yes. Tetap butuh personal. Yes. Jadi kalau kita bicara rumah itu tiba-tiba saya mau beli rumah ini, ya itu faktor hoki, ya itu hoki banget. Ada orang yang pokoknya aku mau rumah itu, harga berapapun, nah, itu hoki. Tapi yang dibutuhkan konsistensi ya. Bisa begitu terus nggak ya? Nggak bisa, pasti nggak bisa. Jadi Seorang Pak Budi ini pernah kata semangat. wah, kantor 2019 itu kalau kita ngomong 2018 itu orang resesi ya. Kalau resesi di dunia properti benar-benar juga resesi juga. 2019 saya merasakan efek dari 2018, yes, ya kan ya. 2019 akhir itu kita sudah pernah berbicara bagaimana kita ngerubah bisnis, mungkin propertinya ini sudah Bukan jadi core bisnis ya? Iya, bukan jadi core bisnis, melainkan menjadi bisnis sampingan. Jadi kita nyoba bisnis lain, cara lain, ataupun apapun lah bisnisnya. Sudah itu apalagi kena COVID, ya kan ya. Ya untuk pesimis ya. Tapi ya puji Tuhannya saya di lingkungan yang
positif. Saya membentuk positif, dan teman-teman ketika COVID datang, banyak yang ngomong, Pak, pasti bisa, Pak. Mungkin di sisi lain yang ini, ya, ada properti-properti yang pasti ada yang jatuh bangun, ya kan? Ada yang para pebisnis pasti yang jatuh. Nah, itu kita fokus di sana, Pak. Oh iya, iya wes, oke, semangat. Tapi untungnya saya juga prepare ya. Saya juga sebelum kantor-kantor memikirkan mengenai online, saya kepingin sekali kantornya itu menjadi online. Jadi saya memposisikan diri waktu itu, saya ya apa caranya dipermudah. Saya mau jadi memposisikan diri menjadi anak-anak generasi muda yang semuanya mudah, yaitu sistem. Akhirnya saya dari kantor saya merubah persiapan untuk menjadi offline menjadi online itu nggak butuh waktu lama. Untungnya seperti itu. Makanya kantor saya survive sampai hari ini. Jadi kantor saya mengonlinekan itu Paksa ya? Paksa untuk menjadi online gitu ya? dipaksa menjadi online, tapi banyak para prinsipal itu stres. Terutama yang gaptek gini ya. Ya, yang gaptek. Untungnya saya nggak gaptek. Jadi banyak teman-teman yang gaptek ini pasti stres, ya kan ya. Nah, saya waktu bikin menjadi online, nah ini juga masalah. Masalahnya kenapa? Saya juga menghadapi marketing yang kurang. gaptek juga, gitu loh. Ya kan? Akhirnya, wah, kantor sudah online tapi marketingnya Offline. ya apa itu? Double kerjanya. Ya itu double kan akhirnya ya itu. Tapi ya menjadi sebuah tantangan bagi saya. Ya untungnya semua masih bisa diatasi dengan dalam COVID itu. Memang menakutkan ya di saat COVID karena namanya penyakit ya harus kita hindari, tapi duit kalau nggak dapet ya kita juga penyakitan, nggak makan. Jadi intinya Pak Budi ini terus berpikir positif dan Yes. cari tahu ya apa caranya. Nggak mau terganggu dengan mau COVID, mau resesi, mau apa. Ya, I create the environment positive. Oh, create ya. I'm the create environment, yes. Kalau enggak, terkadang negativitas itu lebih gampang ya. Lebih gampang untuk masuk ke kita daripada kita positif. That's why untuk menjadi positif itu kita create. Benar-benar sadar harus kita bentengi dengan positif. Berarti sama kalau kita mau mendapatkan happiness, kita harus create. Create, yes. Berarti kalau Dari kita diri cerita sendiri. online ini, berarti konsumennya juga bergeser dong. Dari generasi-generasi yang gaptek sekarang yang menjadi apa namanya pembeli, yang menjadi penjual. Ini mulai generasi-generasi yang lebih nggak gaptek ini. Untungnya di tempat kami itu semua itu bisa menyesuaikan. Jadi beradaptasi. Yang nggak bisa saya ajari. Misalnya susah, saya perbaiki. Berarti kan semuanya ada timbal baliknya. Beradaptasi ya. Nah, itu penting. Karena kalau kamu nggak mau beradaptasi, berarti you give up this environment. You give up this world. Ya kan ya. Nah, adaptasi itu penting. Untuk seorang agent, beradaptasi itu penting banget. Seorang marketing, terutama dengan menghadapi era digitalisasi. Marketing ini yang menurut Pak Budi tadi itu bisa disamakan dengan entrepreneur gitu? Yes, itu entrepreneur, wirausahawan. Wirausaha ya. Jadi Yes. kita menjadi seorang
tenaga marketing ini sama dengan kita itu sebagai seorang entrepreneur. Iya. Kita harus punya strategi, kita harus memikirkan caranya, kita juga harus tekun, semuanya lengkap gitu. Semua yang kenapa saya suka di agent property ini, buku yang paling saya suka itu adalah Rich Dad Poor Dad. Iklan ini, Iya, iklan. nggak apa-apa lah. Ya, Apa? Rich Dad Poor Dad. Oh, Robert Robert Kiyosaki, ya. yes. Karena aku juga paling suka penulisnya beliau ini. Robert. Jadi buku ini bagi saya adalah implementasi dari kehidupan saya. Saya implementan, bukan hanya sekedar teori, tapi diimplementasikan. Jadi ketika saya membaca buku itu, saya berpikir orang tua saya ini yang poor dad. Dari awal saya sekolah, kamu harus sekolah yang pintar ya, nanti bisa. Wah gitu ya. Ya. Nggak stres itu jadi anaknya itu. Akhirnya masuk keluar. Gitu ya. Karena patokannya terhadap ini, Iya. terhadap title dan sebagainya. Karena ya memang keluar dari keluarga yang bukan pebisnis, yang nggak ada inheritance yang bisa diturunkan. Jadi kan yang bisa orang tua berikan ke kami itu cuma ilmu. Jadi ya itu exactly the same kayak poor dad yang poor. Menginspirasi. Ketika saya buka, saya refleks semuanya, ya kan ya. Itu menjadi sebuah pukulan juga ketika saya membaca, ya kan. Waktu itu saya dari transisi dari karyawan menjadi seorang agent. Nah itu saya membaca buku itu. Dan tapi motivasi dan kebiasaan saya ini sudah terbentuk. Meskipun saya menjadi agen properti yang freelance, tapi saya memposisikan diri saya ini, saya ngomong sama saya sendiri, saya adalah karyawan yang harus bekerja dari 8 to 5. Jadi mindset saya harus belajar untuk menjadi, membiasakan diri untuk menjadi karyawan. Tetapi saya bukan karyawan. Saya sebenarnya agen properti lebih ke arah self-employed, ya kan ya. Tetapi saya memaksa, saya mesti harus bekerja untuk 8 to 5, karena bagi saya kalau kebiasaan nggak dibentuk, ya pasti alah, ya gitu kan ya. Akhirnya kan itu juga bisa diaplikasikan terhadap generasi yang sekarang ya Pak, harusnya ya. Harus, ya. Ya itu catatan muda. Karena mungkin Anda bisa merasa lebih pinter, tetapi pengalaman dan kebiasaan faktor ini tetap mau diomong kuno atau oldies. Yes. Ini pakem hukumnya. Pakem, yes. Bahkan Prinsip itu ya. Prinsip. Bahkan kalau kita bicara ngomong orang kaya, bisnismen, orang kaya, bahkan bangunnya berangkatnya nggak jam 8, jam 6 sudah berangkat. Kalau orang-orang Jakarta malah jam 5 pagi. Jam 5. Karena macet kalau Jakarta itu. Nah itu. Saya ingin mengulik lagi, Pak Budi ini hobinya apa? Bisa mendapatkan inspirasi sebanyak ini, itu dari mana tuh? Buku ya. Sebenarnya paling gampang didapat itu adalah buku. Itu karena buku itu menjadi bagi aku ide, ya kan ya. Tapi karena sekarang akhirnya buku menjadi digital. Lebih disimpulkan lagi karena sekarang sudah di sosial media. Tapi menurut saya tidak sekomplit buku, bener nggak? Benar. Tapi sekarang banyak teman-teman baca buku itu boring. Itu oldies. Iya. Nah, media aja semakin kecil, Pak. Semakin kecil, ya. Jadi Penting. itu penting ya. Dalam hal membaca buku itu penting ketika kita bisa mereview bacaan yang kita. Meskipun kita baca bukunya cuman nggak bertebal-tebal ya.
Tapi ketika kita benar-benar kita baca, kita esensi dan kita implementasikan, itu penting, luar biasa. Jadi maka teman-teman generasi muda tetap harus baca buku. Baca buku, eksistensi, konsistensi, punya karakter, hidup rutin, hidupnya harus teratur ya. Teratur, monoton. Perjalanan ini, bicara perjalanan. Pertama, memberanikan diri keluar untuk menjadi seorang property agent, kemudian punya prinsip sebagai seorang entrepreneur. Nah, jelas. Perjalanannya sampai bisa menjadi owner ini gimana ini? Banyak teman-teman yang pengen tahu. Agent ini kan awal nggak punya gaji kan, Pak? Enggak ada. Catat dari gaji banyak, pekerjaan nggak punya gaji, yang aneh ya, terus menjadi seorang pebisnis sukses. Ya. Yang saya lakukan itu adalah saving, Pak. Saving ya? Iya. Jadi ada yang saya lihat ya, teman-teman yang sudah sukses berjualan, yang tiba-tiba jualan besar, setelah jualan satu diem, Pak, kayak beruang kutub gitu loh, Pak. Menikmati hasil. Menikmati, iya. Cindonya nggak keluar cindonya ini. Kalau Pak Budi ini cindonya langsung keluar. Saving ini, saving. Bagi saya, komisi yang saya dapat hari ini langsung saya bagi 12. Oh gitu. Itu teori saya ya, prinsip saya ya. Jadi 12. Semua yang saya bagi 12 terus. Jadi saya memikirkan bahwa loh, gajian saya bulan ini cuma segini loh. Misal, itu cara mikirnya ya, Pak? Ya. Misalnya saya dapat komisi 12 juta, saya masuk, berarti sebulan 1 juta yang harus saya spend. Ya. Lainnya save. Nah, itu prinsip saya. Jadi semua yang saya masuk langsung saya dalam hitungan cuman bagi 12. Segini. Oke. Saya tahu budgetnya. Berarti per bulan di spend cuma sekian, sisanya di save. Nanti kalau dapat lagi ditambahin. Tambah nggak apa-apa. Kita kan harus meningkat. Ditambahin. Yes, oke. Meningkat. Bisa menyicil. Nah, cicil. Kita cicil. Saya sukanya mencicil. Karena kalau nggak mencicil, nggak ada motivasi. Tapi ini different karakter ya. Kalau mencicil pas, tapi nggak bisa deh, Bang. Kalau mencicil pas nggak ada kan masih ada saving ya, Pak ya. Nah, ya itu kan sudah dibagi 12. Ya, kan dibagi 12. Jadi Hebat loh, Pak. Saya baru tahu ya ada kayak gini. Ini tipsnya ini. Tips. Sahabat sekalian, saya umur 42 tahun baru tahu rumus seperti ini. Biasanya kan terima gaji atau komisi separuhnya atau 30%-nya itu zaman dulu ya. Sekarang dibagi 12. Coba yuk di rumah. Ya, jadi bagi 12 untuk kita, jadi at least hari ini saya hidup untuk tahun depan. Tahun depan. Financial freedom-nya Robert T. Kiyosaki. Ya. Kebetulan saya suka ini. Robert banget. Nah, terus ini perjalanan lagi nih kembali nih. Ngerintisnya sampai bisa menjadi owner ini gimana? Waktu itu saya buka kantor dan memberanikan diri di tahun 2010 di saat sebenarnya 2008 itu resesi. Dan banyak properti juga property agent juga nggak terlalu maksimal dalam penjualan. Sempat waktu itu saya ditawari sama saudara untuk bekerja, tetapi bukan sebagai karyawan, tetapi ya sebagai entrepreneur juga. Tetapi saya tidak meninggalkan di propertinya. Di saat 2010, saya dan istri, kebetulan istri juga sebagai agent properti juga. Isinya sama berarti. Sama, ya. Saling support. Full marketing kalau istri. Jadi berbicara, ayo kita siap tempur lagi di dunia properti lagi. Setelah melahirkan properti lagi, dan saya memberanikan untuk membuka kantor 2010. Dan start dari yaitu faktor luck-nya itu saya
2010 itu. Jadi ini 2 kali resesi membawa berkah ini. 2010 saya memberanikan diri buka kantor, dan waktu itu properti boom. Betul. Harga properti naik hampir 100% itu ya. Yes. Nah, ketika properti naik, ya kita akhirnya Perputaran berputar lebih cepat. Ya. Yang Timingnya. yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kantor selain duit apa Pak? Waktu itu pemikirannya. Waktu pemikirannya. Saya waktu itu nggak memikirkan apa-apa dulu, karena saya buka kantor yang menjadi tolak punggungnya itu saya, istri saya, dan satu kebetulan itu kongsian ya. Jadi kongsian juga, marketing juga. Jadi saya tidak berpikir untuk Jadi 3 orang ini menopang ini. menopang kantor. Jadi sebenarnya itu nggak sehat sebenarnya. Sama sekali nggak sehat, dan kita juga nggak kepikiran resiko-resiko yang terjadi untuk membuka kantor itu tersebut. Ya, karena faktor luck, akhirnya kantor itu survive. Dan nekat. Ya, awalnya seperti itu, ya kan ya. Tapi kalau kita mau ulangi lagi untuk di saat ini, no. Mungkin kadang tidak terlalu banyak input kanan kiri membuat kita nekat. Ya juga, ya kan. Tetapi ketika kita nekat itu ada satu ini, kamu bisa survive, tapi tidak bisa berkembang besar. Nah, jadi berpikirnya kurang panjang waktu itu. Yes, yang penting buka kantor, yo, mentereng punya kantor, oke, ya gitu. Itu nekatnya di sana. Cuman kita nggak berpikiran untuk membesar. Jadi punya kantor, tapi kantor itu kurus, bukan gemuk. Nah, gitu. Sedangkan kalau kita berbicara bisnis, berarti kan harus berpikir bagaimana cara menggemukkan. Berarti step by step-nya pertama harus nekat. Nekat dulu ya. Tapi ya nekat yang terukur ya. Karena kita semua dari kita bisa menopang dari kantor tersebut. Ayo kita berani. Ada yang nekat tapi enggak, kamu sendiri juga masih belum bisa menopang kantor itu sendiri. Ini nggak usah. Mending nggak usah. Nekat, terus learning by doing. Sampai bisa punya. Sampai punya kantor, yes. Apa Remax sendiri se-Indonesia sudah berapa cabang ini Pak? Remax, ini promosi sedikit ya. Remax itu adalah franchise dari Amerika. Jadi franchise terbesar property agent in the world, seluruh dunia. Ada 110. Berarti ini perusahaan internasional. Yes. Ada 110 negara yang sudah ada di Remax. Yes. Jadi saya cuma berpikir kalau Remax itu bisa ada di 100 negara, saya rasa pasti ada sesuatu. Makanya Something interesting. Yes. Makanya saya memberanikan diri 2013 Remax Indonesia berdiri, dan saya mengambil franchise itu 2014. Ya. Sebenarnya di luar negeri, Remax yang di luar negeri itu sudah mempush kita untuk online. Masukan dari sana ya? Yes. Sejak tahun berapa itu Pak? 2014. Oh, 2014 saudara-saudara. Sudah menggaris bawahi, ya. Sudah dunia online ini sudah harus diperhatikan sebenarnya. Yes. Itu sudah digembar-gemborkan terus dengan online. Pendidikan online. Berarti sejak adanya Android, sejak adanya BlackBerry ya? Yes, itu. Bahkan saya kenal Zoom itu ketika sudah jauh-jauh hari. Kenalan sama Zoom ini kan gara-gara pandemi. Pandemi, ya. Tapi saya sudah kenal Zoom itu sudah jauh-jauh hari. Oke. Selain Skype ya. Karena Skype
Dan Zoom akhirnya saya kebetulan memilih untuk Zoom, kan lebih bandwidth-nya lebih kecil. Nah itu saya sudah kenal Zoom. Jadi online-nya dia mengencourage kita. Salah satunya adalah pendidikan Itu online. mungkin kelebihan atau benefitnya dari kita pakai support sistemnya Remax ini. Remax, yes. Jadi kebetulan saya juga suka belajar. Jadi ketika saya mendapatkan source dari Remax, saya pelajari itu semua. Dan yang saya temukan adalah mereka orang benar-benar memberikan training-trainingnya itu Luar biasa. luar biasa. Satu Indonesia berapa cabang? Sekarang sudah 40, yang paling banyak memang di Jakarta. Saya di Surabaya, kebetulan cuma saya aja. Masih saya saja. Dan saya memiliki 3 kantor. Kita kalau mau daftar boleh ya? Boleh sekali. Apakah sudah siap? Nah, ini harus benar-benar siap ini teman-teman ya. Baru daftar ya, jangan daftar dulu baru ngomong siap. Iya, iya. Kalau ibu nekat loh. Dari rumah ini, maksudnya dari rumah berangkat ini harus menyiapkan diri dulu, mempersiapkan diri dulu. Mentalnya harus. Iya, harus yakin dulu ini. Berarti sekedar pinter tidak bisa menjalani kehidupan yang baik. No. Pintar, rutinitas, bersahaja. Berarti ada faktor tambahannya. Ya, EQ sekarang kita berbicaranya. Nggak hanya IQ, tetapi kita bicaranya EQ. Kamu juara, bahkan A++, tetapi kalau EQ tidak bisa kamu implementasikan dalam kehidupan, itu pasti tidak bisa. Nah, boleh dibahas sedikit nih mengenai EQ ini. Oke. Balik lagi mengenai EQ adalah karakter. 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 Karakter Behavior. ini bukan bawaan ya, tapi terbentuk Yes. melalui lingkungan dan yang lain-lain. Karakter dari behavior kita menjadi karakter. Oke. Ya, itu penting sekali. Dan terutama generasi muda yang generasi Android, ya kan ya, itu saya juga nggak ngerti harus bagaimana, sebab saya juga punya anak, ya kan ya, saya setiap hari mengencourage, ayo ya, jangan online, apa maksudnya, jangan ngegame terus, ya kan ya, terlalu gampang untuk seperti main game dan lain-lain, dan itu menjadi behavior mereka orang. Pak Budi, apabila ada seseorang hidup dari keluarganya yang berantakan, background keluarganya berantakan sekali, mungkin orang tuanya divorce atau sering terjadi percecokan rumah tangga atau KDRT dan sebagainya, apakah anak yang dihasilkan dari pernikahan atau keluarga tersebut ini masih bisa mempunyai IQ yang baik? Ya, apa yang harus dilakukan kalau background keluarganya seperti itu? Ada EQ, ada SQ. SQ, Spiritual. EQ berarti emotional, Q-nya singkatan apa? Dan SQ ada spiritual. Jadi dua EQ dan SQ-nya ini harus dikombinasi. Kalau ada keluarga yang berantakan, misalnya divorce, ya memang ada hal-hal tertentu. Anak itu pasti luka ya. Pasti ada luka. Lukanya itu saya nggak bisa ngomong karena saya tidak pernah merasakan, dan saya nggak mau merasakan. Tapi pernah ya menghadapi teman-teman. Mungkin marketing yang punya background seperti, apakah mereka ini punya kesempatan untuk sukses sebenarnya? Bisa. Balik lagi tergantung dirinya dia. Tergantung dari dirinya sendiri. Ya. Dia ya harus bisa kuat ya menghadapi pasti dunia ini pasti melihat, pasti kepingin, nggak suka dia naik, tapi gimana cara overcome dengan itu, dan harus dibentuk dengan environment. Apa negatif thinkingnya sendiri atau bagaimana? Bisa negatif thinkingnya dari dalam dan dari luar.
Itu dari luar mungkin lebih kuat ya. Lebih kuat ya. Makanya harus kuat dari dalam dulu, baru kita bisa implementasikan keluar. Nah itu juga prinsip dari saya. Kita juga harus sehat dulu, sehat dalam jasmani dan rohani, baru kita implementasikan di luar. Dari luar kita baru bisa menghasilkan. Dan hasilnya juga kadang-kadang itu terbalik. Kita ini kepinginnya dari saya langsung berhasil. Ya. Iya kan ya? Ya. Oh, ini zaman Pribadi instan. ya? Iya, zaman instan. Tapi dari saya harus benar dulu, terus saya bisa implementasikan itu ke luar dulu, jangan berbicara hasilnya dulu. Dari kita bisa memplementasikan dulu, hasilnya itu pasti benar. Tinggal panen. Tinggal panen. Dan hasil itu juga jangan dipakai yang lain-lain, kembalikan ke atas. Oke. Oh, tetap ada untuk amal, charity. Ya, charity. Hari dibagi 12. Iya, dibagi 12. EQ dan SQ ya. Ya, iya. Kalau bagi 12 itu cuma teori dari saya. Buktinya sukses kok. Oh gitu. Terakhir Pak Budi ada Siap. pesan dan kesan yang mungkin Pak Budi mau sampaikan terhadap sahabat yang ada di sana, kunci sukses atau mungkin warning atau apa dari hati ke hatinya Pak Budi. Oke. Saya nggak ngerti dari pemirsa ini umur dari yang mungkin dari yang sudah tua maupun senior. Oh iya. Yang senior atau masih junior. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah kita ini semua hidup ini butuh proses. Kita nggak bisa yang namanya berubah tanpa melalui proses. Untuk menjalani proses itu, yes, butuh yang namanya usaha, butuh tenaga, butuh bahkan jatuh bangun, luka, dan lain-lain. Tapi saya yakin Tuhan tidak akan melebihi dari kekuatan yang kita punya. Jadi jalani proses itu, nikmati proses itu, saya yakin hasil pasti akan mengikuti. Dan satu, proses itu harus bisa dinikmati, balance. Kalau enggak bisa Harus menikmati proses, mau pahit mau manis, iya, nikmati. bersyukur. Punya hasil banyak, menikmatilah. Dibagi 12 dulu. Oke, saya rasa Terima kasih Pak Budi atas waktu, tips, dan mungkin ini jangan ya. Buat teman-teman kita baik yang senior maupun yang junior. Ini berharga sekali ilmunya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa ada yang mau disampaikan sama teman-teman. Sahabat sekalian, dari hari ke hari ini kita ini kan mengalami banyak perubahan setelah COVID. Jangan pernah patah semangat. Sebenarnya dari Pak Budi tadi disampaikan yang penting niatnya baik, tetap menjaga aura positif, melewati badai positif terus ya Pak ya. yes. Nggak ono negatifnya sama Nggak sekali. ada. Nggak ada. Resesi Positif. membawa rezeki ini kemarin. Resesi membawa rezeki. Pada saat punya masalah, tetap berkarya. Cari jalan keluar. Yes. Positif. Tuhan pasti membantu. Yes, oke. Luar Setuju. biasa. Apabila Anda terbantu dengan setiap minggu yang video-video yang kita berikan dari kita tamu channel, kita bisa sharing, dan Anda juga bisa loh, sahabat sekalian, mau jadi bintang tamu kita, please leave comment di bawah, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan sampai ketemu di video-video berikutnya bersama kita bintang tamu channel. Channel, ya.